Jumpa kembali dengan Abah Zidan di channel Bunga Sufi. Baik, hari ini kita berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Haji Wasdi Izzuddin. Kebetulan beliau ini selain Kepala Dinas adalah seorang Kiai, Ustadz. Beliau mendalami tasawuf. Baik pemirsa, kita akan bincang-bincang bagaimana tips menghadapi pandemi COVID-19, karena dampaknya selain kesehatan juga berdampak kepada perekonomian masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam menghadapi seperti ini? Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Haji, ini para pemirsa kita ini membutuhkan tips bagaimana menghadapi keadaan yang seperti ini. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Karena ini channel Sufi ya, jadi saya harus berbicara tentang tasawuf. Tasawuf itu intinya 3. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Kalau bahasa simpelnya, cuci, isi, hiasi. Jadi seperti gelas ya. Kalau gelas itu diisi dengan air bening, dengan air jernih, bagaimanapun jernihnya, kalau gelasnya kotor tidak dicuci dulu, ya tidak akan jernih. Nah, gelas yang sudah bersih diisi dengan air yang jernih, itu juga belum sempurna. Tapi pakai tatakan, pakai baki, ya kadang-kadang juga gelasnya bentuknya juga berbagai bentuk yang indah. Nah, itulah kehidupan kita. Jadi dalam suasana bagaimanapun, 3 aspek dalam kehidupan sufi itu, dalam kehidupan bertasawuf kita tidak akan lepas dari itu. Sekarang dalam suasana bulan Ramadan itu punya nilai 3 itu juga, nilai takhalli, nilai tahalli, nilai tajalli. Kalau pakai bahasa Indonesia itu ada makna mencuci, ada makna mengisi, ada makna menghiasi, dan itu sudah digambarkan dalam wirid kehidupan kita. Subhanallah, itu gambaran mencuci, tahalli. Alhamdulillah, itu gambaran mengisi. Baru Allahu Akbar, itu tajalli, menghiasi dengan keagungan, dengan kebesaran. Tentu saja kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kehidupan kita sedang mungkin bisa disebut terpuruk, mungkin saja ini ujian, tapi tidak mustahil kalau ini juga siksaan. Azab atau siksa dengan ujian itu sama saja bentuknya. Yang beda itu nilai yang menerimanya. Satu saat saya masuk diminta mengisi acara di lembaga pemasyarakatan, tapi begitu mau masuk, saya melihat yang lain sudah berkumpul di masjid dengan saf yang rapi. Ini di halaman masjid itu ada orang sedang dijemur, dihitung, disuruh push up. Saya tanya, kenapa ini nggak masuk ke instrukturnya itu? Jawaban beliau, Pak Imam perlu disiksa dulu kan, kenapa saya disel. Artinya dia dijemur, dia suruh push up, itu sebagai hukum, itu siksaan. Tapi tidak dalam waktu yang tidak lama, saya masuk komplek tentara. Saya melihat pemandangan yang sama. Ada beberapa anggota yang sedang dijemur, push up juga, dihitung juga. Begitu saya tanya, jawabannya, Pak ini sedang ujian fisik. Push up-nya kan sama. Di tengah mataharinya sama. Tapi yang tadi nilainya siksa karena dia berbuat salah, yang ini malah sedang diuji karena akan naik. Jadi
Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Pantasnya kita itu dapat siksa atau ujian? Dapat siksaan atau ujian? Kalau introspeksi kita menyebutkan, oh iya saya masih banyak kewajiban yang belum dilaksanakan, apalagi sunat, keutamaan, ya jangan merasa sedang diuji. Kita sedang disiksa. Sebaliknya, kalau introspeksi diri kita itu merasa bahwa kewajiban kita sudah penuhi, bahkan berupaya kita ya menggapai bukan hanya kewajiban tapi juga hal-hal yang sunnah, bahkan keutamaan ibadah kita lakukan, ya maka berarti kita sedang diuji oleh Allah. Berarti kalau begitu subjektif sekali ya? Baik. Ya subjektif bagi ya memang bagi tergantung orang jadi kita masing-masing. Mungkin suasana seperti ini kita harus benar-benar takoli tadi. Artinya membersihkan diri kita untuk mengintrospeksi. Kita kurang teh kan diuji atau disiksa? Siapa kita? Dan yang paling tahu itu hanya diri kita, selain Allah ya. Allah Maha tahu. Tapi jangan pun orang lain, diri kita juga kadang-kadang tidak tahu tentang keadaan diri kita yang sebenarnya. Kadang-kadang kita merasa menjadi orang yang paling saleh, ternyata begitu diintrospeksi, oh kita banyak salah. Kadang-kadang kita merasa orang yang paling taat. Tapi kita begitu kita rinci kehidupan kita dari lebih hari, malah banyak maksiat. Jadi pertama, suasana kejadian pandemi ini, apalagi dalam suasana Ramadan, pertama jadikan momentum untuk membersihkan diri kita. Tentu saja langkah awalnya adalah introspeksi. Itulah sebabnya kata para ulama, bulan saum ini dinamai Ramadan untuk membakar berbagai penyakit, membakar berbagai noda dalam kehidupan kita, sehingga begitu selesai penyuciannya, apalagi diisi dengan makin banyak beramal kebaikan, maka nanti di Idul Fitri kita akan kembali pada kesucian. Terus Pak Haji, katanya dengan puasa ini imunitas akan naik ya. Kaitannya dengan wabah yang sekarang Pak Haji, ada korelasinya apa? Imunitas itu kalau dari sisi tasawuf sangat berkaitan dengan ketenangan jiwa kita. Kenapa Allah memanggil atau memerintahkan saum itu diawali dengan kalimat nida dengan kata panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sebab hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan saum ini. Kalau saya puasa anan di depan abang ya, gampang sekali. Kita berjejer, bunuh bersama, anggaplah kita seberuntung, padahal begitu masuk satu takaran tangan, saya telan sebagian. Yang mungkin beberapa senti di samping saya nggak akan tahu. Nah, artinya puasaanan lah. Kalau demi manusia itu mudah kita menipu bahkan membodohi. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Padahal sembunyi mudah, makanan ada, minuman ada, hanya karena ada ini. Jadi hanya orang yang iman yang bisa melaksanakan saum. Nah, kalau orang iman itu kan orang percaya. Orang percaya itu tenang. Dan ketenangan itu sangat besar pengaruhnya katanya menurut ahli kesehatan dengan imunitas diri kita. Oke ya, sekarang kita naik mobil dari Ciamis ke Kawali. Kenapa di mobil itu bisa kita tidur, bukan ngantuk lagi, bisa tidur ingat-ingat sudah nyampe gitu. Karena kita percaya pada supir. Kalau kita tahu supirnya itu baru belajar, bahkan mungkin kita melihat supirnya sedang mabuk, nggak mungkin kita bisa tidur. Mengapa? Tidak akan tenang. Karena kita tidak percaya. Jadi apa hubungannya dengan saum? Saum itu adalah jalan kawah canda di muka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah, keimanan itu sangat erat kaitannya dengan ketenangan. Orang semakin tenang, maka imunitasnya akan semakin baik.
Itulah sebabnya Rasul menyebut sumu tasiru, saumlah. Nah, sehingga Anda akan sehat. Jadi kaitannya dengan COVID ini ada benang merahnya ya Pak Haji ya? Ya, Bahwa saum bisa meningkatkan ini, kalau ditambah ketenangan. Kemudian Pak Haji, tip-tip yang lainnya Pak Haji yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa kita. oke. Sering kita dalam kaitan keimanan itu, kita sering terjebak pada ujian keimanan kita. Ada kalimat begini, udahlah, yang penting mah kumaha Gusti, Allah yang mengatur. Kita mau mati mau apa, serahkan sepenuhnya. Kalimat itu tentu saja benar. Tetapi tanpa sadar dengan keyakinan seperti itu, kita sudah terjebak pada paham Jabariyah. Sehingga manusia tidak berbuat apa-apa. Atau ada kalimat sebaliknya, kita harus sepenuhnya melakukan usaha itu, ini banyaklah dengan ujian dan berbagai cara. Nah, tapi mengabaikan kepasrahan kepada kemahakuasaan Allah. Itu juga tidak salah tentunya. Tetapi paham seperti itu, pendirian seperti itu sudah terjebak pada paham qadariyah. Kalau kita merasa berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, maksimalkan ikhtiar lahiriah kita, cuci tangan, jaga jarak fisik, gitu ya. Kemudian pakai masker misalnya, dan hal-hal lainnya lah yang sebagaimana dianjurkan oleh gugus tugas COVID ya, juga oleh pemerintah. Nah, tetapi di balik usaha yang maksimal itu, kita maksimalkan juga kepasrahan kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah. Mengapa? Karena itu makhluknya dan Allah yang memiliki. Nah, memaksimalkan dua hal ini, itulah Ahlussunnah. Baik pemirsa, kita akan simpulkan, kita bincang-bincang dengan Bapak Haji Wasdi. Intinya bahwa kita sebagai insan beriman harus selalu menjaga keimanan kita untuk meningkatkan imunitas fisik kita menghadapi virus corona. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.